Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Baik, anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan memasuki pembelajaran tematik di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, hewan sahabatku. Pada kali ini kita fokus kepada pembelajaran 1, bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama-sama sebelum kita ke materi. Terlebih dahulu, di sini ada kompetensi dasar untuk pembelajaran 1 bahasa Indonesia ini. Ya, di sini ada 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, ini 3.1-nya ya. Kemudian yang 4.1-nya, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Ya, inilah ya kompetensi dasarnya anak-anak. Kemudian setelah ke kompetensi dasar, ada tujuan pembelajarannya. Mari kita lihat apa tujuan pembelajarannya di pembelajaran 1 ini. Ya, 1, tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Nah, inilah tujuan daripada pembelajaran 1 bahasa Indonesia ya. Baik anak-anak, kita langsung ke, setelah tadi melihat kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya, kita langsung ke materinya saja. Nah, di sini pembelajaran 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Ayo berdiskusi. Amatilah gambar berikut. Silakan kalian amati gambar berikut. Di sini ada manusia ya. Kemudian ada hewan ya. Dari ayam, itik ya. Ada sapi, kerbau, burung ya. Kelinci ya. Dan tumbuh-tumbuhan juga. Ya, sudah kalian amati gambarnya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Di antaranya 1, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Ya, sudah barang tentu bermanfaat tumbuhan itu untuk manusia dan hewan. Kedua, manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain manfaatnya untuk manusia ya. 1, sumber energi bagi manusia. Selain sumber energi, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, dan peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Ini manfaat tumbuhan bagi manusia ya, anak-anak. Yang ketiga, manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Yang keempat, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Yang kelima, tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sinar matahari. Itulah beberapa manfaat dari tumbuhan, baik untuk hewan ataupun manusia. Baik, kita lanjutkan ya materinya. Ayo membaca.
Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ya, ini paragraf pertama ya, anak-anak ya. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ini paragraf kedua ya anak-anak. Lanjut ke paragraf ketiga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, ini paragraf ketiga ya, anak-anak perhatikan ya. Nanti kita lanjut ke paragraf 4. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Paragraf terakhir, paragraf kelimanya, bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Demikianlah ya anak-anak, beberapa paragraf ini ya tentang perkembangbiakan jagung. Ya, boleh kalian baca dengan seksama dari paragraf 1 sampai paragraf 5 ini. Kemudian kalian diminta untuk menuliskan. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Nah, di sini ada diagramnya ya, lingkaran ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Ide pokok pada masing-masing paragraf tadi ya. Apa ide pokoknya ya? Silakan diisi anak-anakku ya. Baik, untuk kali ini ya kalian tinggal memindahkan saja. Bapak sudah sediakan jawabannya daripada ide pokok pada paragraf masing-masing ya. Kali ini Bapak kasih ya. Untuk kedepannya kalian akan belajar mengisi sendiri ya. Baik, apa isinya nanti kalian tinggal pindahkan ya, membuat diagram seperti ini kemudian dipindahkan ke diagramnya ya. Berikut, nah ini paragrafnya ya. Paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Ini paragraf satunya ya, pindahkan ke tadi ya, ke diagram tadi. Begitu juga dengan paragraf kedua,
paragraf 3, keempat, dan kelima. Oke ya anak-anak, itu pembelajaran bahasa Indonesia kita mengenai ide pokok pada sebuah teks. Bisa dipahami ya? Kalian tinggal menuliskan kembali ya ke dalam bentuk diagram yang sudah disediakan. Hasilnya boleh kalian kirim ke WA Pak Oji ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Nanti kalau sudah tersedia nanti bisa diupload di e-learningnya atau di Google Form ya. Terima kasih anak-anak, untuk hari ini bahasa Indonesia cukup sekian ya. Kita berjumpa lagi nanti di pembelajaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.